Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pelajaran matematika. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Nah, kalau di minggu kemarin kan kita mempelajari tentang nilai mutlak linear satu variabel. Nah, untuk kali ini ada tambahannya, yaitu pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Biar lebih jelas, kita langsung saja bahas contoh-contoh soal. Nah, sebelum kita membahas contoh soal, kalian harus mereview lagi definisi dari nilai mutlak. Nah, di sini Ibu lampirkan di pojok kiri atas ada definisi dari nilai mutlak, yaitu mutlak X jika X dia akan bernilai positif jika X lebih besar dari 0 dan akan bernilai negatif jika negatif X kurang dari 0. Oke, ini dari definisi nilai mutlak ya, yang kemarin kita sudah bahas. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke contoh soal. Di sini ada mutlak X kurang dari 5. Nah, kalau misalkan kalian ada yang masih pusing, bedanya apa sih pertidaksamaan sama nilai mutlak saja? Nah, jadi kalau misalkan di pertidaksamaan nilai mutlak ini, dia menggunakan notasi kurang dari, lebih dari, gitu. Nah, kalau ini kan notasinya itu kurang ya. Berarti di sini kita baca mutlak X kurang dari 5. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Pertama, kalian cari tahu dulu berapa nilai X yang memenuhi yang jaraknya kurang dari 5 dari angka 0. Jadi intinya kita mencari berapa sih nilai X ini yang jaraknya ini dari 0 ini 5. Biar nggak pusing, kita bikin lagi garisnya. Nah, berarti di tengah-tengah ini kita simpan angka 0 ya. Berarti ke arah kanan ini kita tulis ujungnya ini 5. Oke, 5 ya, karena kan patokannya kurang dari 5, berarti kita punya patokan ujungnya itu kalau ke kanan angka 5. Nah, berarti kita punya interval yaitu dari 0 sampai angka 5. Kira-kira dari 0 sampai angka 5 ini angka berapa aja? Ya, contohnya misalkan 1, 2, 2,5, pokoknya bilangan real dari 0 sampai dengan 5. Nah, selanjutnya bisa aja kan ini ke arah kiri. Nah, kalau misalkan ke arah kiri berarti dia ujungnya ini mentok di angka negatif 5. Nah, berarti kita punya interval yaitu dari 0 sampai dengan negatif 5. Nah, di interval ini anggotanya berapa aja sih? Contohnya negatif 1, negatif 2, negatif 2,1, pokoknya bilangan real ya. Oke, lanjut. Nah, sehingga penyelesaiannya dari mutlak X kurang dari 5 ini yaitu negatif 5 kurang dari X kurang dari 5. Oke, sampai di sini paham nggak? Jadi kan kita punya dua arah, yaitu ke kanan dan ke kiri. Kalau ke kiri ini mentok di negatif 5 dan ke kanan ini mentok di angka 5. Berarti penyelesaiannya itu tinggal kita tulis saja negatif 5 kurang dari X kurang dari 5. Begitu. Nah, jadi si angka 0-nya ini adalah angka yang kurang dari 5 dari angka 0, maksudnya angka X. Atau negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Nah, biar lebih jelas kita buktikan ya. X-nya ini kita rubah menjadi angka 2. Nah, mutlak dari positif 2 berapa? Mutlak dari positif 2 ini yaitu angka itu sendiri, yaitu 2. Berarti betul ya, 2 ini lebih kecil dari 5. Gitu. Jadi intinya nilai yang kita masukkan ke X ini tidak boleh lebih dari angka 5 dan tidak boleh lebih dari angka negatif 5.
Gitu, paham ya? Nah, selanjutnya dari contoh soal yang barusan kita bahas, kita mempunyai bentuk pertama yaitu mutlak X kurang dari A, penyelesaiannya yaitu negatif A kurang dari X kurang dari A. Jadi intinya ini formulasinya, ini bentuknya, kalian tinggal lihat bentuk ini jika nanti ada soal-soal yang sejenis. Sekarang kita masuk lagi ke soal berikutnya. Nah, kali ini berbeda ya. Sekarang ini bentuknya mutlak 2X negatif 7 kurang dari 7. Nah, kalau misalkan kayak gini, soalnya pertama kita tulis dulu persamaan seperti bentuk yang di atas ini, berarti negatif 7 kurang dari 2X negatif 1 kurang dari 7. Coba perhatikan, sama ya bentuknya. Negatif 7 ini menempati negatif A, 2X negatif 1 ini menempati X, dan 7 ini menempati A. Nah, selanjutnya kita tambahkan dengan 1. 1 dari mana sih? 1 ini dari 2X kurangi 1. Jadi, pokoknya gimana caranya 2X ini harus sendiri. Dia nggak boleh ada negatif 1-nya gitu. Berarti, caranya yaitu semua ruas kita tambahkan 1. Paham ya dari sini? Nah, selanjutnya berarti negatif 7 ditambah 1 hasilnya negatif 6. Nah, selanjutnya 2X kita pindahkan ke bawah. Karena 2X ini dia nggak bisa ditambah 1 ya, karena dia mempunyai variabel X, jadi tidak sejenis. Nah, berarti kita tulis di sini 2X. Selanjutnya yang terakhir, 7 ditambah 1. 7 ditambah 1 berarti hasilnya 8. Nah, selanjutnya masih harus diselesaikan nih. Selanjutnya, semua ruas kita bagikan 2. Kenapa dibagikan 2? Karena di sini masih ada 2X. Jadi gimana caranya? Tinggal sisa X. Berarti kita bagikan dengan 2. Negatif 6 bagi 2 hasilnya negatif 3. Selanjutnya X-nya turun ke bawah. Nah, 8 dibagi 2 yaitu 4. Jadi hasilnya itu negatif 3 kurang dari X kurang dari 4. Seperti itu. Nah, sekarang masuk lagi ke contoh soal yang lain supaya lebih mengerti. Nah, kali ini ada mutlak 5X positif 1 kurang dari sama dengan 16. Ingat ya, ini notasinya kurang dari sama dengan 16. Jadi, ada tanda di bawahnya. Beda dengan contoh-contoh sebelumnya. Nah, kalau misalkan ada jenis soal seperti ini, penyelesaiannya sama saja, cuman notasinya yang berbeda. Jadi, pertama, kita tulis lagi, berarti persamaannya yaitu negatif 16 kurang dari 5X positif 1 kurang dari 16. Oke, coba diperhatikan ya. Negatif 16 ini kita ada di posisi A, 5X positif 1 ini di posisi X, dan 16 ini di posisi A. Jadi intinya, kalau misalkan kalian menemukan soal seperti ini, kalian lihat bentuk yang ada di bentuk persamaan yang ada di atas ini. Kalian tinggal rubah-rubah saja. Tinggal mengikuti pola yang ada di atas ini ya. Nah, selanjutnya, berarti
gimana caranya kita menghilangkan angka positif 1 ini. Kalau misalkan dia positif, berarti kita rubah menjadi negatif. Berarti semua ruas kita kurangi dengan negatif 1. Oke ya, semua ruas kita kurangi 1. Berarti negatif 16 kurangi 1 hasilnya negatif 17. 5x kita turun lagi ke bawah. 16 kurangi 1 berarti 15. Nah, selanjutnya kita tinggal menghilangkan angka 5-nya. Berarti semua ruas kita bagikan dengan 5. Nah, negatif 17 dibagi 5 berarti hasilnya 17/5. X-nya kita turunkan ke bawah. Nah, selanjutnya 15 bagi 5 yaitu sama dengan 3. Berarti kesimpulannya yaitu negatif 17/5 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 3. Nah, sekarang bentuknya berbeda. Kalau tadi kan kurang sama dengan, kurang dari sama dengan. Sekarang notasinya itu bentuknya lebih dari. Lebih dari, ingat ya, tandanya beda. Ini tandanya lebih dari, lebih besar dari. Nah, cara penyelesaiannya sama saja, yaitu pertama kalian mencari berapa nilai X yang memenuhi, yang jaraknya lebih dari 3 dari angka 0. Biar nggak pusing, kita bikin lagi garisnya. Berarti 0-nya ada di tengah. Selanjutnya, kita tulis angka 3. Nah, kalau lebih dari, berarti arahnya ini ada di setelah angka 3, berarti ke kanan ya. Nah, selanjutnya kalau ke kiri berarti arahnya dari negatif 3. Gitu. Nah, berarti intervalnya ini ada di angka 3 dan seterusnya, karena lebih dari, berarti lebih dari angka 3, berarti ada 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, untuk yang ke kiri juga sama. Di sini kan lebih dari negatif 3. Nah, berarti ada negatif 4, negatif 5, negatif 6, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya, kita mempunyai bentuk yang kedua, yaitu mutlak X kurang dari A. Maksudnya mutlak X lebih dari A. Penyelesaiannya yaitu X kurang dari negatif A atau X lebih dari A. Oke, perhatikan ya. Jadi yang pertama X kurang dari negatif A atau X lebih dari A. Jadi ada yang kurang, ada yang lebih. Begitu. Nah, ini kalian perlu diingat ya, persamaan bentuk penyelesaiannya seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke soal yang lain supaya lebih mengerti. Nah, biar nggak pusing, di sini Ibu tuliskan lagi hasil dari persamaan yang tadi, yaitu bentuk yang kedua. Nah, sekarang kalau misalkan ada soal mutlak X lebih dari sama dengan 5. Nah, kalau kayak gini berarti penyelesaiannya yaitu tinggal kita tulis X kurang dari sama dengan negatif 5 atau X lebih dari 5. Coba perhatikan, sama ya bentuknya. Kalian jangan terkecoh karena di sini di soal selanjutnya ini notasinya yaitu lebih besar dari sama dengan. Kalau misalkan di atasnya ini tidak ada sama dengan ya, tapi di sini sama aja polanya. Jadi negatif 5 ini menempati negatif A dan 5 ini menempati A. Jadi bentuknya sama saja. Pokoknya kalau misalkan ada soal seperti ini, kalian tinggal tulis saja, berarti X kurang dari sama dengan negatif 5 atau X lebih dari 5. Seperti itu. Jadi tidak usah dihitung-hitung, kalian tinggal tulis saja seperti ini. Oke, selanjutnya ada lagi contoh lain, tapi masih pakai notasi lebih besar dari ya.
Nah, di sini ada mutlak X positif 3 lebih besar dari sama dengan 7. Nah, cara menyelesaikannya kalian tetap menggunakan bentuk yang kedua ini yang sudah Ibu tuliskan di atas. Kalian tinggal mengikuti saja dari rumus yang di atas ini. Berarti X-nya ini yang mana nih? X-nya ini berarti X ditambah 3 kurang dari sama dengan negatif 7 atau X ditambah 3 lebih besar dari sama dengan 7. Itu, jadi ini nggak usah dihitung-hitung lagi, kalian tinggal tuliskan saja mengikuti bentuk yang di atas ini yang sudah Ibu lampirkan. Jadi kalian tinggal mencari X-nya ini yang mana. Oh, X-nya ini berarti X tambah 3. Negatif A-nya ini yang mana. Oh, negatif A-nya ini berarti 7. Nah, untuk yang kedua mah tinggal mengikuti dari bentuk yang pertama, begitu. Cuman kalian harus ingat untuk yang pertama ini bentuknya akhirnya itu negatif 7, kalau yang kedua ini positif 7. Jadi yang membedakannya cuman itu. Selanjutnya, untuk yang pertama ini menggunakan notasi kurang dari sama dengan, tapi untuk yang kedua menggunakan notasi lebih besar dari sama dengan. Nah, selanjutnya untuk yang ruas pertama kita sederhanakan, jadi 3-nya ini pindah ruas ya, yang awalnya positif jadi negatif, sehingga hasilnya X kurang dari sama dengan negatif 10. Atau nah, untuk yang kedua juga sama, 3-nya ini pindah ruas ya, yang tadinya positif jadi negatif, berarti hasilnya X lebih besar dari 4. Seperti itu ya. Untuk pertemuan sekarang dicukupkan sekian. Mudah-mudahan kalian bisa paham apa yang sudah Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.